Kami menunggu hujan hingga reda. Angin yang berhembus dengan kencangnya membuat pohon-pohon di sekeliling menjadi bergoyang-goyang seakan ingin jatuh. Dahan-dahan kecil yang rapuh patah dan bertebangan ke sana kemari. Hujan yang sangat lebat membuat padangan menjadi buram. Petir yang menyambar membuat siapa saja menjadi gemetar dibuatnya. Kami hanya bisa menunggu di warung kecil di pinggir jalan itu. Kami hanya bisa diam dan sambil berdoa agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Sudah 1 jam kami menunggu di tempat ini. Hujan sudah mulai mereda, kami melanjutkan perjalanan kami. Di tengah perjalanan kami terhadang oleh beberapa mobil yang berjalan pelan. Saat aku menengok keluar ternyata ada tanah longsor dari tebing yang berada di tepi jalan. Aku, Alex dan Cynthia pun turun dari mobil untuk melihat keadaan di area longsor tersebut. Di daerah longsor itu hanya bisa dilewati oleh 1 mobil saja dan itu pun harus memindahkan batang pohon yang terbawa oleh tanah longsor tersebut. Kami dengan pengendara yang lain saling membantu untuk mengangkat batang pohon tersebut. Setelah hampir setengah jam untuk memindahkan batang pohon tersebut, kami melanjutkan perjalanan. Kami sudah mulai dekat dengan Gunung Jani. Kami melewati perkampungan dengan pemandangan yang masih sangat tradisional dan udara yang segar. Cuaca pun sangat cerah berbanding terbalik dari beberapa jam yang lalu. Setelah beberapa saat, kami melewati hamparan perkebunan kopi. Terlihat beberapa tupai yang asik loncat ke sana kemari. Dari dahan ke dahan, di balik pepohonan kopi ada beberapa pekerja. Kami lambatkan laju mobil kami. Siang ibu lagi panen kopi, ya, sapaku. Mereka hanya terdiam dengan tatapan yang cukup tajam memandang ke arah kami. Lalu kami meninggalkan mereka dengan perlahan sambil menutup kaca mobil. Di dalam mobil Alex berkata, "Kenapa ya ibu-ibu itu ngeri amat tatapannya? Lagi pada ada masalah kali sama suaminya?" Hahaha, jawab Andre. Kami pun tertawa. Setelah beberapa saat kami masuk ke perkampungan dengan rumah-rumah yang masih dengan bilik sebagai dinding dan daun-daun kering sebagai atapnya. Kami menyusuri perkampungan tersebut. Di tengah perjalanan tiba-tiba mobil kami mati mendadak. Kami keluar mobil untuk mengecek keadaan mobil. Setelah dicek ternyata kami kehabisan bahan bakar. Kami pun sedikit panik mendengar hal itu dari Andre. "Di mana kita bisa mendapatkan bahan bakar di desa ini?" tanya Cynthia. "Tenang, gua bawa bensin cadangan," kata Alex. Kami pun merasa lega. Lalu Alex berjalan ke belakang mobil. Saat melihat ke belakang mobil, Alex menepuk kepalanya sambil bilang, "Aduh, gak ke bawah lagi." Sambil terbayang saat dia menaruhnya di garasi rumahnya tetapi lupa dimasukkan ke dalam mobil. Kami pun kebingungan mendengar hal tersebut.